Katakan hari Senin 1 lembar, katakan hari Kamis 1 lembar, 2 lembar, catatan di dalamnya atau kita yang nyatet. Sebab yang punya amal kita, tinggal kita nulisnya banyakkan bagus apa buruknya disetor. Hari Senin disetor catatan, terus yang nggak nyetor catatan cuma golongan 1 anak kecil yang belum balik, dia mah nggak setor. Kedua, orang yang sudah balik tua bangka malah mah ngan stres. Orang gila, tuh orang gila dia mah nggak setor dan juga nggak ditagih. Tuh, makanya anak kecil belum balik, orang gila yang sudah tua bangka, eta walaupun pegawaiannya ada di bagus ke, ada di buruk ke, dia mah nggak punya catatan, nggak ada yang setor. Tapi model kita mani Bismillahirrahmanirrahim. Watasi'u lan uti kang kaping sangane anama zawata. Satune barang kang wis nandur sirah fi pasri bil kharib in dalam musim kang tetep kelawan musim ketiga. Tarfa'u fir rabi dzalika syai'an. Fi faslil kharifi in dalam musim rendeng, tarfau maka bakal ngunduh sirah fir rabi in dalam musim semi. Dzalika ing mengkonon sehiji. Maka dzalika maka iku kaya mengkonon tarfau fir rabi. Yaumun nusur utawi dina itu yaumun nusur utawi dina dan gumularkeun saking kubur in amil tapi dunya khairan. Lamun ngamal sirain dalam dunia ing kebajikan wajat fil akhirati khairan, maka temu sirain dalam akhirat ing kebajikan wa in syarran lan lamun ngamal sirain dunia ing kalaan wa in syarran ae wa in amil fid dunya syarran. Namun ngamal sirain dalam dunia ing kalaan pasyaron ae fawajatta fil akhirati syarat, maka bakal nemu siraing dalam akhirat ing kalaan. Ya dunia mazratul akhirati karena satu dunia iku ladang akhirat. Di anda dunia karena satu dunia iku mazratul akhirati ladang akhirat. Melanjutkan daripada tafsir Yasin, sebelum kita bareng-bareng membaca sholawat munjiat, bagi yang tahu bisa, yang baru atau yang belum tahu maka baca sholawat yang bisa. Nanti bacanya bareng ketika baca sholawat munjiat yang baru. Jadi sholawat munjiat yang baca munjiat belum bisa munjiat atau baru tahu, itu baca sholawat yang bisa bareng, nanti bacanya sampai selesai. Jadi gambaran nanti di akhirat kita semuanya bakal dibangkitkan dari kubur.
yakni masih ngabahas tentang yauman nusur, hari digelar seluruh makhluk digelar, amal pun digelar. Ya. Sekarang mah lagi dikumpulin, nanti daerah baru digelarin. Kita punya amal baik dicatat, kita punya amal buruk dicatat. Di dunia kita punya pegawaian bagus ataupun buruk, eta dicatat, dikumpulkan. Di mana dikumpulkannya? Eta di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Yang mana eta catatan amal kita disetor, dikumpulkan di Lauhil Mahfuz. Itu adalah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Jadi naik eta catatan amal kita nih, kita sekarang ngaji malam Kamis, besok amal kita disetor. Terus hari Jumat, Sabtu, Minggu, nah malam Senin, hari Seninnya amal kita dari hari Jumat ke malam Senin, itu hari Seninnya disetor, dikumpulkan nanti, kumpulkan, nah dikumpulkan nanti di hadapan Allah. Nah terus nanti setiap tahun itu baru dibendel. Katakan hari Senin 1 lembar, katakan hari Kamis 1 lembar, 2 lembar catatan di dalamnya, atau kita yang nyatet. Sebab yang punya amal kita, tinggal kita nulisnya banyakkan bagus apa buruknya disetor. Hari Senin disetor catatan. Terus yang nggak nyetor catatan cuma golongan satu, anak kecil yang belum balik, dia mah nggak setor. Kedua, orang yang sudah balik, tua bangka malah mah ngan stres. Orang gini tuh, orang gila, dia mah nggak setor dan juga nggak ditagih tuh. Makanya anak kecil belum balik, orang gila yang sudah tua bangka, eta walaupun pegawaiannya ada di bagus ke, ada di buruk ke, dia mah nggak punya catatan, nggak ada yang setor. Tapi model kita mani, setiap hari Senin 1 lembar, katakan itu di catatan kita disetor. Nggak ada yang kelewat catatan itu. Dari kita napas sampai merem, itu seluruh ucapan dicatat, seluruh gerakan dicatat, sampai meriang kita pun dicatat. Kecuali catat. Bagus, buruk, awas. Ini ngomongin awal kita ini, awal kita semua. Jadi kita semuanya punya pegawaian bagus atau nabi buruk. Setiap Senin disetor catatan kita, setiap hari Kamis dicatat, disetor catatan kita, bagus atau buruk. Nanti setiap tahun, setiap lembaran yang seminggu 2 kali itu nanti dijilid, yang kita kenal dengan nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban adalah maleman di mana ketika pada asar itu catatan amal kita itu semuanya dibendel, jepret tahun ini. Malam nisfunya itu dikasih lembaran untuk tahun besoknya, dan itu sebendel itu setahun. Dari mana ngitungnya? Awas, dari mulai kita balik.
andai kata ini bapak umurnya hidupnya ternyata adalah usianya 60 tahun meninggal dunia, nah baliknya ternyata usia 15, berarti 60 diambil 15 berarti 45 tahun. Nah pertanyaannya, bendelan catatannya punya berapa? Jawabnya 45 bendel. Tuh. Kalau ditumpukin ngebadek apa enggak eta? Ngebadek eta lah, nanti kita bakal masuk pengadilan Allah Subhanahu. Berkas itulah yang bakal jadi saksi. Sebagaimana orang yang ditangkap di kepolisian kemudian masuk pengadilan, ada nggak berkasnya eta? Ada, numpuk ada berkasnya. Numpuk. Sama kita juga bakal dikumpulin nanti catatan tuh berkas setiap tahun dibendel, kemudian nanti dihadapin Allah. Ketika di hadapan Allah nanti Zaid maju berapa tahun hidup? 60 tahun ya Allah. Balik enggak? Balik lah. Kawin, alhamdulillah 2, yang satu mati, yang satu minta cerai itu juga. Oh, kenapa? Nggak dimpanin sama saya. 60 tahun ya. Malaikat eta nanti tuh malaikat semuanya itu kan yang mencatat. Malaikat raqib atid, malaikat muhafadzah namanya. Kemudian malaikat katibiyun yang mencatat, malaikat karubiyun yang selalu mendekati kita, mengawasin kita. Kita semuanya diawas oleh Allah, yang mana setiap hari siang malam eta ada sejumlah 20 malaikat disebut malaikat hafadzah. Hafadzah nanti ada karubiyun, ada katibiyun, terus eta, dan itu nyatet semua apa yang kita lakukan. Dan 1 tahun 1 bendel eta di hadapan Allah di sidang. Waktu tahun itu tuh ini bener apa enggak? Waktu usia 19 tahun ini catatannya nonton film ini tancap. Terus ini catatannya habis nonton film tancap beli bala-bala di bawah layar. Terus ngeliat cewek disamperin, terus dibawa ke kebun pisang. Terus di kebun pisang ini itu tuh catatannya itu ngebuka rok kayaknya. Nah itu kemudian kayaknya belaki itu. Sadar apa enggak? Itu di hadapan Allah enggak bisa ngelak. Benar. Kata dia, emang ada catatannya ya Allah? Aduh ada. Dikira enggak kali. Bebangusu. Awas tak kita mah ini Masya Allah udah balik kudu ngeragap awak ngomong, hati-hati sebab ada yang nyatet. Kuping jangan sedenger-dengernya sebab ada yang nyatet. Mata jangan selihat-lihatnya sebab ada yang nyatet. Tangan juga jangan sepegang-pegangnya, ada yang nyatet. Kaki juga jangan selengka-lengkanya, ada yang nyatet. Semuanya yang kita lakuin setelah balik mah tercatat, nggak ada yang tersingsal satu kata pun, satu huruf pun nggak ada yang lewat. Dan itu nanti bakal jadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu. Makanya ada yaumul hisab namanya, hari penghitungan amal. Tuh paling berat nanti di depan, nanti tak jelasin ketemu bagaimana hisaban bicara orang yang begini hisabannya bagaimana. Ini ada orang hidupnya miskin melarat bantat, itu hisabannya bagaimana. Ada orang yang jadi guru ngaji, hisabannya bagaimana. Ada orang yang tukang bohong, baik hisabannya bagaimana. Ada orang yang jadi pejabat yang korupsi, baik hisabannya bagaimana. Ada yang jadi pejabat yang jujur, hisabannya bagaimana. Ada yang nggak jadi pejabat, nggak jadi pengusaha, nggak jadi pedagang, nggak apa-ngapain, pengangguran, hisabannya juga ada tetap. Jadi hidup di dunia mah ada hisabannya, ada. Andai kata nih kita bangun tidur belonjor, nggak bangun lagi, tidur lagi, ada hisabannya begitu doang. Komo yang punya pegawaian, komo yang punya jabatan, komo yang diberikan harta, komo pengen kaya mah itu. Ya Allah. Makanya kita kalau bicara masalah
pengen bener awak di beneran awak bejat kita mah pantas kita mah disebut remjadah gitu. Selalu remjadah doang ini rumah remjadah nih, ini rumah remjadah doang di depan nih. Apa maksud rumah remjadah? Eta kita mah adanya di remjadah sebenarnya. Kalau sekiranya nggak ada iman dalam diri kita, nggak ada keislaman yang masuk, nur Allah, nur kanjeng Nabi, ngocor, remjadah kita. Remjadah. Maka ini kita mah kadang-kadang pun ada ngelawannya. Bener ku bener, tapi kadang ngelawannya. Itu ketika ngelawan, remjadah bukan itu. Remjadah. Kayak santri, kadang nurut, kadang ngelawan. Tak ketika ngelawan, lu remjadah sama tolong. Tuh gue mau remjadah di sini. Artinya enggak, gue melaga doang. Ngaji Pak Haji. Iya, kalau ngerasa mah emang lu ini orangnya. Tolol. Eta bicara masalah kita. Balik ini mah. Nah, inilah jadi yang ke-9 gambaran anna mazarata fi fasil kharif, apapun yang ditanam pada musim panas kemarau kita nandur, kita gak gula-gulaan, terus kita tanaman di situ tarfa'u fi rabi' dzalika syai', maka itu apa yang kita tanam ketika musim panas bakal kita panen nanti ketika musim semi, artinya bakal tumbuh. Maksudnya gimana? Jadi yang panen mah yang nandur, yang panen mah yang bapak yang nanem, yang panen mah yang menyebar di bibita. Eta bakal panen. Pertanyaannya bagaimana yang nggak panen? Atau bakal dapat sialnya, bakal ada nyeselnya doang. Maksudnya gimana? Kadzalika, begitupun bicara yauman nusur, ketika kita dibangkitin dari kubur, itu hari panen namanya. Besok kita masuk ke alam barzakh, dibangkitin nanti di yaumil mahsyar, itu adalah hari panen. Panen raya tuh sebutnya. Dunia mah panen raya, eta mah lalagaan. Panen raya, lalagaan doang. Sebab apa? Semuanya bakal habis. Tapi nanti panen raya hakiki mah adalah nanti ketika kita masuk ke alam akhir. Tuh yauman nusur, kita semuanya ini bakal panen raya. Ngan ada yang panennya panen dos, ada yang panennya panen ganjaran pahala. Berarti yang panen pahala berarti di dunianya nanem apa? Yang di sana nanti panen dosa, berarti di dunianya nanem apa? Eta jawaban tanya kau. Awak kita tanya, nih si gua nih nanti di akhirat panennya dosa apa pahala? Sedangkan lakon gua di sini sholat kagak, ngaji enggak, puasa enggak, remjadah awak gua mah. Nanti di akhirat bagaimana? Panennya atuh dosa tolong. Bahasa tolol teman. Artinya di sono nanti ditololin. Ya Allah, naudzubillahimin. Balik kita mah ngawe beres awak, rapihin mumpung kita masih ada, sebab pakadzalika begitu juga yauman nusur, hari di mana nanti dibangkitkan dari kubur. Inamil tapi dunia khairan, di mana di dunia beramal kebagusan, wajadta fil akhirati khairan, maka bakal panen nanti di akhirat, bakal panen kebagusan juga. Wa insaron, tapi kalau di dunianya punya amalnya amal keburukan, pasaron, maka nanti pun bakal panen nanti di akhirat, itu bakal dapat ganjaran keburukan juga. Makanya mudah-mudahan kita semuanya tergolong yang bakal panen ganjaran, panen kebagus. Amin ya robbal. Amin. Oh jadi panen nanti di akhirat mah hari panen itu doang. Jadi di sini mah kita belum ada yang panen hakikatnya kita mah. Di sini kita lagi pada nadem, lagi pada nyeblokin. Emang kenapa? Sebab katakannya Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Apa yang ditanam itulah yang bakal dipanen.
lalakon di dunia bagus buruknya ada catatannya, banyakkan bagusnya selamat, bagusan apa banyakkan buruknya celaka. Makanya kalau kita ketika masih hidup sadarin awak, sadarin mudah-mudahan tuh awak kita yang remjadah jadi ahli taubat. Amin ya robbal. Sebab kita mah pengen selamat, semuanya selamat. Kita punya istri pengen bini kita selamat, tapi kadang bini kita ini nyewotin. Kita pengen punya laki-laki kita selamat, tapi kadang laki nyebelin. Kita pengen punya anak ini selamat, anak ternyata pada ngejengkelin. Kita pengen punya mantu pengen selamat, ternyata mantunya adalah Allah. Pengen selamat eta masalah ku berat-berat. Makanya kita ringanin awak dengan cara bagaimana, minimal tuh gerakin awak ke majelis ahli. Di antara kita tobat ke Allah dari remjadah menjadi ahli taubat, di antaranya ngaji. Dari ahli maksiat menjadi ahli taat, jawabannya taubatnya ngaji. Dari ahli buruk menjadi ahli baik, jawabannya ngaji. Jadi simpulnya, kalau ingin melihat orang yang berdosa yang taubat, tuh orang yang ngaji. Pengen ngelihat orang yang remjadah ahli taubat, tuh orang yang ngaji. Tapi sebaliknya, kalau pengen ngelihat orang yang remjadah, tuh yang kagak tolak, kagak ngaji, rombongan remjadah. Tapi jangan ngomong remjadah di depannya. Pas lewat si remjadah nih, aduh, itu jangan sama, itu jangan. Aduh, ya cukup tahu, oh, eta rombongan remjadah, oh, eta rombongan dorang. Oke, mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman Islam, diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan amal ibadah taat kepada Allah, dan mudah-mudahan keluarga kita, istri kita, anak kita, kemudian keturunan kita semuanya dijadikan ahli ilmi dan ahli amal kebagusan, dan kita semuanya ada dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena aku boleh asal serta jadi selalu dari maghdubi alaihim wa